Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Doremi, doa dan renungan misioner edisi Selasa 22 November 2022. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Mari sebelum mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Bijaksana, ajarilah kami hari ini untuk membuka hati pada firman-Mu. Bimbinglah kami untuk peka akan tanda-tanda kasih-Mu yang nyata dalam tiap peristiwa hidup kami. Semoga kami pun berani mengikuti Engkau dengan rela hati, memanggul salib-Mu setiap hari. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila mana itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Lukas pasal 21 ayat 8. Godaan selalu datang silih berganti untuk menjauhkan kita dari kasih-Nya. Godaan bisa lewat orang lain, pikiran dan perasaan kita. Sejak zaman Yesus, hal itu sudah ada. Bahkan, Ia telah mengingatkan kita untuk berhati-hati dan waspada, karena godaan itu datang dengan soft, menyerupainya, sehingga datang dengan mudah menggoyahkan iman kita kepadanya. Karena itu, kita perlu peka dan mengenalnya dengan baik agar tak mudah tertipu. Godaan tidak tebang pilih, semua orang pasti pernah menghadapinya, termasuk Yesus.
Santa Cecilia juga mengalami godaan. Sejak kecil, Cecilia telah berikrar pada Allah untuk hidup suci dan tidak menikah. Niat baik Cecilia tak berjalan mulus. Setelah dewasa, orang tuanya mempertunangkan. Ia menyikapinya dengan bijak, dengan tak menolaknya. Imannya tidak goyah, tetap menghormati keinginan orang tuanya dan tidak melukai hati mereka. Namun tetap teguh memperjuangkan ikrar kesuciannya. Tuhan pun memberi jalan seperti Santa Cecilia. Kita tidak boleh menyerah atas godaan. Bersama tuntunannya, niscaya kita tetap setia berjalan di jalannya yang kudus. Teguhkan hatimu, maka ia akan berkarya di dalammu. Terima kasih engkau selalu berjuang untuk menjadikan kami baik adanya. Semoga demikian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.